Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam limpahan karunia-Nya, berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala hajat dan tujuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa suatu waktu baginda Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang wanita mulia, wanita pejuang, dan juga seorang wanita yang termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun, wanita dari golongan pertama yang memeluk agama Islam. Beliau tidak hanya sebagai pejuang dan orang yang menguatkan tentang agama Islam, orang yang menguatkan tentang kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau juga termasuk dari golongan keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu siapa? Beliau adalah Ummu Fadl. Ummu Fadl ini nama aslinya Lubabah bintul Haris. Beliau istri dari paman baginda Nabi, yaitu sahabat Abbas. Beliau memeluk agama Islam ini setelah istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah memeluk agama Islam, disusul dengan Ummu Fadl atau nama aslinya Lubabah bintul Haris. Nah, sebelum menceritakan mimpinya beliau pada baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan sedikit mengungkapkan keistimewaan dari Lubabah bintul Haris. Beliau wanita yang menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi pejuang-pejuang dari kaum wanita, dari golongan kaum muslimin pada waktu itu. Beliau saudara dari istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah bintul Haris itu mempunyai saudara, yaitu beliau Lubabah bintul Haris. Lubabah bintul Haris dinikah oleh sahabat Abbas, dan Sayyidah Maimunah ini menjadi istri baginda Nabi. Beliau mempunyai 6 orang putra. Yang pertama namanya Fadl, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ubaidillah, selanjutnya yang keempat Ma'bad, yang kelima Qasam, dan yang terakhir adalah Abdurrahman. Putra-putra beliau ini merupakan putra-putra yang tangguh, putra-putra yang istimewa, yang mempunyai kelebihan masing-masing, termasuk ahlul ilmi. Fadl yang menjadi julukan dari Lubabah bintul Haris, panggilannya menjadi Ummu Fadl, ibu dari sahabat Fadl. Fadl ini putra beliau, salah satu yang ikut mengkramasi, ikut memandikan jenazah baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga ikut membantu ketika menurunkan jenazah baginda Nabi Muhammad SAW ketika akan disemayangkan atau akan dikuburkan. Dan
adiknya yaitu Abdullah atau kita kenal dengan Abdullah bin Abbas itu sangat luar biasa. Beliau pakar dalam segala disiplin ilmu, ahli tafsir. Ketika orang-orang tidak paham tafsir dari ayat yang turun pada baginda Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas walaupun masih kecil tapi dikarunia dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu salah satu keistimewaan putra-putra beliau, Ummu Fadl ataupun Lubabah bintul Haris. Beliau adalah pejuang di mana membela kebenaran. Pada suatu waktu setelah terjadi perang Badar, di mana pada perang itu atas karunia dan atas izin Allah, kaum muslimin walaupun sedikit jumlahnya tapi dikaruniai kemenangan. Nah, beliau ini pada waktu itu melihat ada salah satu sahabat Nabi yang secara status sosial ini bukanlah orang terpandang ataupun dari kalangan rakyat biasa, yaitu Abu Rafi. Nah, ketika Abu Rafi ini berbicara tentang kehebatan kaum muslimin dalam mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya banyak dengan bahasa yang menggebu-gebu, tiba-tiba Abu Jahal mendatangi Abu Rafi dan memukulnya beberapa kali hingga membanting dan terjatuh dan disiksa oleh Abu Lahab. Mohon maaf, Abu Lahab mendatangi Abu Rafi ketika menceritakan tentang kehebatannya kaum muslimin mengalahkan kaum kafir Quraisy. Nah, Lubabah bintul Haris atau Ummu Fadl ini tidak terima melihat saudara seimannya diperlakukan oleh Abu Lahab. Akhirnya Lubabah ini datang sambil membawa tongkat dari batu ataupun membawa batu, ya, dipukulkan pada kepalanya Abu Lahab. Nah, karena pemukulan inilah Abu Lahab meninggal dunia ataupun mati selang beberapa hari. Ada yang mengatakan menurut riwayat 1 minggu setelah itu dia sakit yang diderita karena dipukul oleh Ummu Fadl. Nah, itu salah satu perjuangan Ummu Fadl ataupun Lubabah bintul Haris, istri dari sahabat Abbas, dalam membela keyakinannya, dalam membela agama Islam dan membela kaum muslimin yang terdolimi ataupun tersakiti oleh kaum kafir Quraisy. Nah, Ummu Fadl ini datang pada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengungkapkan isi hatinya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ra'aitu amran fadhi'an." Aku semalam bermimpi sesuatu yang menakjubkan. Jawab baginda Nabi Muhammad SAW sambil tersenyum, "Mimpimu bagus." Lalu dilanjut oleh Ummu Fadl, "Aku bermimpi seolah-olah bagian dari tubuh baginda Nabi Muhammad SAW berada di pangkuanku dan aku meletakkannya pada pangkuanku." Itu menurut sebagian dari riwayat semacam itu. Ra'aitu
bid'atan min jasadik qad qata'at wa wada'tu fi hijri. Nah, ungkapan hadis yang ada dalam tafsir mimpi semacam itu. Mungkin dalam riwayat yang lain ungkapannya berbeda. Yang mengatakan tidak fi hijri, tidak dalam pangkuan, tapi fi baiti, dalam rumah gitu ya. Nah ini dari mimpinya ini akhirnya baginda Nabi menjelaskan sambil tersenyum, satalidu Fatimah gulaman wa ta'khidihi fi hijrik, bahwa putriku Fatimah akan melahirkan seorang putra, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan mengambilnya dan menyusuinya dengan putramu dan akan mengasuhnya. Setelah apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang mimpi dari Ummu Fadl, Ummu Fadl ini akhirnya menanti kedatangan akan lahirnya dari cucu baginda Nabi Muhammad SAW melalui putrinya. Ternyata Siti Fatimah melahirkan seorang putra yang menjadi pemimpin pemuda Ahlul Jannah, yaitu Sayyid Hasan. Nah, Sayyid Hasan ini akhirnya dibawa oleh Ummu Fadl dan menjadi satu rodok, satu air susu dengan putranya yang bernama Qasam. Pada satu waktu Ummu Fadl ini membawa Sayyid Hasan pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan ketika dipasrahkan pada baginda Nabi, Sayyid Hasan ini mengencingi ataupun ya mengotori baginda Nabi dengan keluar air kencing. Nah, lalu baginda Nabi menyerahkan pada Ummu Fadl. Nah, karena gemasnya ataupun karena saking namanya pada anak kecil mungkin gemas atau bagaimana, dicubitlah Sayyid Hasan. Lalu kata baginda Nabi, janganlah kau sakiti diriku melalui cucuku. Nah, dari kejadian ini timbullah satu hukum, keluar hadis bahwa Nabi menyuruh manakala ketika terkencingi oleh air kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, itu hanya menyipratkan air pada tempat yang kena air kencing tersebut, dan cukup disiprati saja oleh air dan tidak perlu untuk membasuhnya. Berbeda kalau bayinya bayi perempuan. Nah, konteks hadisnya mungkin bisa dilihat dalam perjalanan hadis, cuma hanya sekilas saja karena mungkin bukan ahli untuk menjelaskan masalah hadis. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kemuliaan Ummu Fadl, dia tidak hanya sebagai wanita pejuang ataupun termasuk dari wanita-wanita yang memeluk agama Islam di awal-awal, tapi beliau juga adalah perawi hadis. Salah satunya yaitu hadis tentang hukumnya menghilangkan najis mukhafafah ataupun najis air kencingnya anak laki-laki yang masih kecil ataupun bayi laki-laki yang masih kecil di bawah umur 2 tahun. Nah, kalau perempuan itu tidak cukup untuk diciprati saja tapi harus dibasuh. Alasannya kenapa? Alasannya kalau menurut sebagian keterangan, kalau laki-laki itu tercipta dari tanah. Nabi Adam itu tercipta dari tanah, dan juga tingkat bau pesingnya itu tidak sama dengan anak perempuan. Sedangkan perempuan itu tercipta dari tulang rusuknya laki-laki, dan jasadnya laki-laki itu tercampur dengan
darah dan juga dengan daging. Sehingga yang namanya darah itu najis. Nah, karena tercipta dari itulah, dari tulang rusuk yang percampuran antara darah, daging dan juga yang lainnya, maka hukum yang terjadi pun berbeda. Itu menurut sebagian pendapat. Nah, kita kembali lagi bahwa mimpi dari Ummu Fadl ini, sekalipun itu mimpinya berupa simbol-simbol, tapi jelas ya, jelas bahwa mimpinya beliau mempunyai arti. Jadi mimpi melihat sebagian potongan jasadnya Kanjeng Nabi ada dalam pangkuannya ataupun ada dalam rumahnya, diartikan oleh Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau akan mengurus cucu tercintanya yaitu Sayyid Hasan. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, baik itu pengungkapan bahasa ataupun salah dalam mengungkapkan hal-hal yang tidak semestinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.